nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada sholat subuh pagi ini saya bisa berada di Masjid Babu Salam ya, Pondok Bambu ya, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Nama saya Dondi Tan, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin juga belum. Tan itu marga saya. Kalau dalam bahasa Cina, dialek Hokkien itu marga itu Se. Jadi saya Dondi Setan. Setan Pak ya, bukan seton Pak. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah saya, ya, kembali ke fitrah manusia, menjadi muslim tahun 2014, 25 Juli 2014. Tapi saya kembali ke Islam bukan karena mimpi-mimpi, bukan karena mimpi ketemu ini, ngeliat itu, tidak. Saya memang alhamdulillah mempelajari ulang kitab saya dan juga mempelajari Quran. Tapi mempelajari Qurannya bukan bahasa Arabnya ya, waktu itu saya masih terjemahannya. Alhamdulillah karena memang saya dari kecil, saya lahir di Semarang, besar di Nusa Kambangan Pak. Nusa Kambangan tahu Pak ya? Cilacap Pak, maksudnya Cilacap, bukan di pulaunya. Jadi kalau saya buka pintu rumah di Cilacap dulu udah kelihatan pulau Nusa Kambangannya gitu Pak. Kalau dengar Nusa Kambangan langsung, narapidana gitu. Saya memang besar di Cilacap. Lingkungan saya lingkungan muslim. Saya dari kecil itu memang sudah akrab gitu dengan gereja, karena kita tahu ya, setiap manusia sebenarnya lahir muslim, tapi saya dikafirkan oleh orang tua saya. Saya dibawa ke gereja dari kecil sampai akhirnya dewasa, pindah ke Jakarta. Waktu saya kecil, saya berpikir bahwa Islam dan Kristen itu hanya seperti dua orang anak, beda ibu, satu bapak gitu lah. Jadi saya berpikirnya Kristen dan Islam menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Itu dulu pikiran saya. Waduh, Masya Allah, barakallah. Terima kasih Pak. Nah, jadi dulu saya berpikir begitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari sejarahnya, saya pelajari kitabnya, ternyata beda. Bukan ternyata ya. Jadi Tuhannya memang berbeda. Walaupun Kristen itu memang mengaku menyembah Tuhannya yang disebut dengan, ini saya sebut dengan istilah mereka ya, dengan yang namanya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi mereka juga menyembah atau mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sesembahan. Itu yang membedakan ya. Jadi kenapa mereka bisa sampai menyembah Yesus dan sebagainya nanti yang akan kita bahas. Alhamdulillah 2014 saya kembali menjadi muslim, karena saya sebenarnya lahir muslim. Semua manusia lahir muslim gitu ya. Nggak mau kalah gitu Pak jadinya. Alhamdulillah karena saya juga mengetahui bahwa ternyata di dalam Islam tidak usah dilihat dia dari ras apa, tidak perlu dilihat dari suku apa. Ternyata yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa. Ya. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya bisa menerima Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau mungkin bapak-bapak di sini atau ibu-ibu biasa mendengar kajian dari ustadz-ustadz yang datang sini, mungkin yang dibahas kan Islam, Quran gitu ya. Ini manggil saya yang dibahas sebelah nih, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Karena begini, karena memang kenapa kita harus membandingkan ya? Kalau tidak membandingkan, kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan gitu ya. Saya setelah masuk Islam 2014 bergabung dengan sebuah yayasan namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, berpusat di Surabaya. Yayasan ini bergerak di bidang pembinaan mu'alaf
dan juga perang pemikiran. Perang pemikiran itu apa? Kita berdakwah dengan berdakwah ilmu kristologi. Nah, jadi saya merasa cocok dengan yayasan ini karena memang ada ilmu kristologinya. Apa itu ilmu kristologi? Ilmu kristologi itu sebenarnya adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Itu ilmunya. Ternyata dengan menggunakan ilmu kristologi, kita sebagai umat Islam perlu mengetahui ilmu ini karena apa? Karena selain juga untuk menguatkan iman kita sebagai umat Islam, juga bisa membentengi akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtadan yang memang dari dulu hingga sekarang itu dilakukan oleh saudara-saudari kita yang Nasrani. Ya, diakui tidak diakui itu masih ada gitu ya. Kalau di kompleks ini ada nggak Pak kira-kira Pak? Pernah kejadian nggak upaya-upaya pemurtadan di sini Pak? Ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau di tempat lain Bapak-Bapak ada yang tahu masih ada upaya-upaya seperti itu? Ada? Ada Pak? Oh, Jawa Barat tuh. Tempatnya kameramen tuh Pak, Jawa Barat. Ciranjang tuh Pak. Kampungnya dia tuh Pak. Di kampung dia itu gereja ke gereja aja kelihatan tuh Pak bedanya. Jadi saking banyaknya gereja dari gereja satu ke gereja lain bisa kelihatan gitu. Ya, di Ciranjang. Memang di situ adalah kantong Kristen yang disediakan Belanda memang untuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Saya aja pernah ke kediamannya Kiai Haji Idrus Ramli ya, mungkin bapak-bapak pada tahu ya. Kiai Haji Idrus Ramli, ketika saya nyampe ke rumahnya saya nyasar. Saya nyasar ke komplek rumah di belakang rumah beliau. Ternyata di belakang komplek rumah beliau tuh rumah-rumah tuh semua tanda salib besar-besar, Pak. Iya, saya kaget tuh. Ketika saya sampai di rumahnya Kiai Haji Idrus Ramli, saya tanya, Ustaz, itu di belakang kok banyak rumah yang salib-salibnya besar-besar? Itu komplek dulunya mantan pegawai-pegawai pabrik gula Belanda. Jadi orang-orang Indonesia dulu yang kerja di pabrik Belanda wajib masuk Kristen. Gitu ya. Jadi memang Kristenisasi itu memang sudah dilakukan baik semenjak ketika Belanda datang, sebelum Belanda pergi pun masih, ketika sebelum kemerdekaan pun masih, dan setelah kemerdekaan pun sampai sekarang masih dilakukan. Lewat apa? Banyak sekali ya. Bisa lewat pernikahan, bisa lewat jalur pendidikan, bisa lewat jalur kesehatan, bisa lewat jalur pemerintahan, bisa lewat jalur militer pun bisa. Nah, jadi memang semuanya dilakukan hampir di semua daerah di Indonesia. Memang betul Kristen masuk lewat Indonesia bagian timur, tetapi ketika sudah sudah terbentuk kekristenan di daerah Indonesia Timur itu Belanda menggunakan orang-orang Indonesia Timur untuk ke daerah Indonesia Barat melaksanakan proyek atau misi kristenisasi. Ya, itu memang banyak sekali catatan yang masuk ke dalam lembaga-lembaga dakwah Indonesia. Catatannya semua komplit di daerah mana aja, misinya bagaimana, strateginya bagaimana, semuanya ada. Kenapa? Karena memang agama mereka adalah agama misi. Kalau agama Islam kita ini agama misi bukan Pak? Agama misi itu artinya agama yang mengajak orang lain di luar agama itu untuk masuk ke dalam agamanya. Agama Islam agama misi bukan Pak? Hah? Nah, tidak memaksa ya. Jadi agama Kristen dan agama Islam sebenarnya sama-sama agama misi sebenarnya. Islam juga mengajak orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi bedanya di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin dan juga lakum dinukum waliyadin. Itu bedanya. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Di Kristen, Pak, perintahnya itu jelas di dalam kitab mereka ya. Perintahnya apa? Matius 28, 19. Ini saya di masjid nyebutin kitab orang nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Ini supaya kita tahu ya. Bukan berarti kita belajar seperti ini kita nanti untuk benci orang Kristen. Bukan Pak. Ya, saya bukan mengajari supaya kita benci kepada orang Kristen. Bukan. Tetapi saya tujuannya di sini adalah untuk membentengi akidah kita
dari upaya-upaya mereka yang mau mendangkalkan akidah kita. Ya, itu tujuan utama kita. Perintah mereka jelas di dalam Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintah mereka. Jadi kalau perintah baptis, kalau belum dibaptis kan berarti belum selesai urusannya gitu kan. Itu adalah perintah mereka ya. Nah, untuk itulah kita tahu juga bahwa dulu Portugis dan Belanda itu datang ke Indonesia, memang mereka punya misi yang namanya misi 3G gitu ya. Apa itu? Gospel, Gold, dan Glory. Orang sebutnya Gold, Glory, Gospel. Sama aja, tapi sebenarnya ternyata setelah saya waktu itu pernah dapat bocoran dari Ustadz Kainama juga, bahwa ternyata untuk yang Gospel itu Belanda mengeluarkan dananya tuh lebih besar daripada untuk yang Gold dan Glory gitu. Ternyata sampai begitu. Sampai-sampai akhirnya nama Rob kita, Allah, itu masuk ke dalam kitab mereka. Ya, di dalam kitab mereka ada kata tulisannya ALLAH gitu ya. Jadi sama, itu adalah nama Rob kita, nama Tuhan Islam dimasukkan ke dalam kitab mereka. Saya dulu waktu kecil ya baca Allah, Allah gitu. Ada Allah, ada Tuhan gitu. Saya pikir apa bedanya gitu. Tapi kalau buat orang Kristen kebanyakan itu artinya sama aja. Jadi kata Allah di dalam Bible itu dipergunakan sebagai sebutan umum gitu. Bukan sebagai nama Tuhan. Ya, kalau di Islam jelas Allah adalah nama daripada Tuhan dalam bahasa Arab. Di kitab mereka masuk kata Allah sebagai sebutan umum. Jadi contoh misalnya seperti Presiden Prabowo misalnya. Kata presiden ini kan sebutan umum. Nah, ini digunakan untuk kata Allah di dalam kitab mereka. Ya, bukan sebagai nama. Gitu. Kenapa mereka sampai melakukan hal seperti itu? Ya, tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk mendekati orang-orang Islam supaya merasa ada kesamaan, ada kedekatan sehingga mereka mengajak orang-orang Islam untuk masuk dalam agama Kristen. Bahkan sampai mereka bikin kitab mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Untuk kalangan Kristen mereka cetak Yesus Kristus, untuk kalangan Islam mereka cetak Isa Al-Masih. Wah, kudu ini ngarang kali ini asumsi ini gitu. Ada kitabnya saya bawa nih Pak. Ya. Ini kitabnya nih, yang mereka sering bagi-bagikan ke umat Islam di daerah-daerah. Tulisannya apa nih? Kitab Suci Injil tulisannya. Nah, kenapa mereka banyak menggunakan istilah-istilah Islam gitu ya di dalam tradisi mereka? Ya tujuannya itu untuk mendekati umat Islam. Nah, jadi kita sering melihat, kalau kita melihat nih ada kitab begini nih, ada tulisannya Injil gitu. Kita kan harus berpikir, apakah ini kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Itu kan yang penting kan Pak ya. Jangan sampai kita menganggap ini sebagai Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu yang harus kita tahu gitu. Nanti ada lagi kitab yang ada tulisannya Taurat gitu atau Torah gitu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apakah kitab Taurat ini yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Nah, karena apa? Karena di Quran kan kita sering membaca. Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Pertanyaan buat kita, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu adalah ini dan ini gitu. Nah, ini yang harus kita tahu nih. Jadi jangan sampai kita menganggap ini Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam, ini kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu yang penting ya. Saya sudah pelajarin kapan ini ditulis, siapa yang kira-kira menulis, siapa yang menyusun, di mana disusun, kapan beredar, aslinya masih ada atau enggak, diterjemahkan ke bahasa apa, dijadikan kitab apa gitu. Nah, itu yang saya ingin bagikan ya kepada umat Islam, bahwa jangan kita menganggap bahwa
Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran kita itu adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Ya, saya agak prihatin gitu. Kalau masih ada saudara-saudara kita yang Muslim menyebutkan kitab ini sebagai Taurat, menyebut kitab ini sebagai Injil. Bukan, ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Quran. Ya, jadi karena kita sudah tahu bahaya pemurtadan itu, makanya saya dan teman-teman di dalam Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, kita semuanya melakukan yang namanya dakwah kristologi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Saya alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua Litbang di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Jadi saya diberi target untuk berdebat dengan pendeta gitu ya. Setahun 2 kali saya harus debat. Tahun ini saya baru sekali nih. Ini udah bulan November. Susah nyari pendeta untuk diajak debat ternyata sekarang. Ya. Susah ternyata sekarang cari pendeta untuk diajak debat. Mungkin apa karena mereka takut perpuluhan berkurang atau bagaimana saya nggak tahu ya. Tapi tujuan kita mengajak berdebat itu adalah untuk edukasi sebenarnya. Jadi target kita bukan pendetanya, tapi target kita adalah untuk penonton. Entah itu penonton yang muslim ataupun yang belum muslim. Saya sebutnya yang belum muslim ya, jangan non muslim. Belum muslim ya. Insya Allah mereka balik muslim. Jadi saya mengajak pendeta berdebat itu intinya untuk edukasi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab-kitab mereka ini sudah ada perubahan-perubahan. Ini sesuai dengan apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Ya, kita semua tahu bahwa mereka sudah merubah-rubah dan mereka mengaku ini berasal dari Allah. Ini yang saya perlu buktikan gitu, baik kepada umat Islam juga kepada mereka. Makanya ketika saya di studio gitu ya, hampir setiap hari sekarang saya terima tamu, baik dari kalangan umat Kristen ataupun dari kalangan umat Islam. Kalau yang Kristen biasanya mereka ingin berdiskusi dengan kitab-kitab mereka. Nanti ada yang bersyahadat, ada yang tidak masalah. Saya tidak pernah mengajak mereka untuk atau merayu mereka untuk masuk Islam, tidak. Tetapi saya hanya membeberkan bukti-bukti apa yang sudah terjadi dalam kitab mereka, perubahan apa gitu. Tamu-tamu saya yang datang dari kalangan Islam juga ada. Ada yang anaknya mau murtad, ada yang anaknya sudah murtad, atau mungkin pasangannya, suami atau istri yang sudah murtad, juga banyak yang datang ke saya. Alhamdulillah ada yang kembali bersyahadat, ada juga yang tidak. Ya. Semuanya kita kembalikan kepada mereka karena kita tahu hidayah bukan dari siapa-siapa, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya ingin membagikan nih informasi kepada Bapak-bapak di sini bahwa kalau kita bicara tentang kekristenan, tentunya tidak luput kita akan bicara tentang akidah, juga tentang kitab mereka. Kenapa? Karena pondasi daripada sebuah agama itu adalah kitab sucinya, gitu kan? Kalau nabinya masih hidup, kita masih bisa berpegang kepada nabinya. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang kita mau pegang selain kitabnya? Nah, jadi hanya kitab sucinya itu yang harus kita uji gitu ya. Nah, kekristenan timbul kira-kira di abad pertama ya oleh orang yang namanya Paulus ternyata. Oh, ternyata bukan Yesus yang bikin agama Kristen, yang menciptakan atau menurunkan agama Kristen itu bukan Yesus ternyata. Kalau kita baca di dalam kitab Kristen sendiri. Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya yang tinggal di Antioquia kira-kira beberapa tahun setelah yang disebut dengan Yesus Kristus diangkat atau Nabi Isa AS diangkat, barulah mereka disebut sebagai Kristen. Kalau kita baca lagi di kitab mereka, Yesus itu sendiri tidak pernah mengucapkan kata Kristen, apalagi mengajarkan kekristenan. Ya, kita sekarang harus mengetahui bahwa di dalam kitab mereka yang ini, nah, atau saya pegang yang ini. Nah, kalau yang ini nih kitab khusus orang Kristen Katolik gitu ya. Kalau yang Katolik itu mereka punya kitab atau surat di dalamnya sampai 73 surat. Kita mengenal kalau di Quran kan surat gitu ya. Tapi kalau yang Protestan
Ini bukan dijual Pak, ini harta karun saya nih Pak. Kalau debat saya bawanya beginian nih. Nah, kalau yang Protestan ya, ini ada 66 surat. Kalau yang Katolik ini ada 73 surat. Kok bisa beda-beda? Nah, karena memang mereka timbulnya beda abad gitu, beda waktu gitu. Jadi di dalam kekristenan itu ternyata mungkin saya bilang banyak sekali, nanti disangkain ini ya, cukup banyak gitu. Denominasi gitu lah, denominasi itu golongan gitu ya. Di seluruh dunia sekarang total itu hampir 60.000 denominasi Kristen. Begitu banyaknya, sampai-sampai kitabnya aja versinya begitu banyak. Gitu. Kalau kita Quran versinya banyak apa? Hah? Versinya cuma satu ya. Tapi mushafnya macam-macam ya. Di Indonesia kita pakai mushaf Hafiz. Nanti di Maroko ada pakai yang Waras gitu ya. Tetapi semua Quran di seluruh dunia jumlah suratnya sama nggak Pak? Semua sama. Jumlah ayatnya semua sama nggak Pak? Jumlah ayatnya sama. Penomoran ayatnya sama nggak Pak? Penomoran ayatnya ada yang beda Pak. Penomoran ayatnya ada yang berbeda. Ada yang memberi nomor kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang memberi nomor dalam ayat-ayat itu dipisahkan dengan nomor yang berbeda dengan mushaf yang lain. Itu hanya sistem penomoran ayatnya saja. Tapi jumlah ayatnya semua sama, gitu ya. Jumlah suratnya sama. Nah, kalau Kristen yang Protestan 66 kitab, yang Katolik 73 kitab atau surat, ini ada yang Ortodoks. Ortodoks 78 surat. Sudah selesai belum, Pak? Belum, ada lagi. Ini ada yang Ethiopia. Ethiopia 81 surat. Jadi beda-beda gitu. Nah, kalau begini, berarti kan saya boleh nanya dong. Berarti kalau begitu yang bukan firman Tuhan yang mana gitu? Karena yang Ortodoks, Ethiopia, Katolik, Protestan mengakuinya berbeda-beda. Kok bisa begini? Nah, ternyata kitabnya Kristen itu memang ternyata bukan separohnya lagi ya. Saya tadi mau ngomong separohnya nih. Sebenarnya lebih dari separohnya nih. Kalau segini nih bukan separohnya nih ya, yang tebel nih ya. Berarti mungkin 2/3-nya kali ya. Ini yang 2/3 ini, yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, atau yang Protestan ini, ternyata ini bukan punya Kristen sebenarnya. Ya, ini ternyata punya Yahudi. Kok bisa begitu? Nah, ini kitabnya orang Yahudi nih. Ini kitabnya orang Yahudi yang masih dipakai sampai sekarang. Kitabnya orang Yahudi itu namanya apa? Namanya Tanakh. Ini Tanakh nih. Tulisannya T-A-N-A-C-H. Tanakh nih. Ya. Tanakh ini sebenarnya singkatan. Singkatan dari kata Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak, ini Pak, nggak perlu. 5 kitab Musa. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi gitu. Jadi kitab-kitab yang bercerita tentang nabi-nabi. Di Yahudi mereka bagi ada nabi besar, ada nabi kecil gitu ya. Nabi besar itu Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Nabi kecil itu nanti ada Hagai, Habakuk, Maliaki, Mika, Ayub, ya macam-macam. Nanti setelah itu kelompok yang berikutnya Ketuvim. Di dalam Ketuvim ada yang namanya tulisan-tulisan orang-orang bijak. Termasuk di dalamnya ada kitab Mazmur. Nah, Mazmur itu yang kita sering baca di dalam Quran Zabur, gitu ya. Zabur atau Mazmur dianggap sebagai kitab yang berisi tentang zikir daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Arab, ditulis dari kanan ke kiri,
Perbendaharanya kurang lebih juga mungkin sekitar 40-50% sama. Jadi kalau orang Yahudi dengar orang Arab ngomong, mereka paham maksudnya. Cuman ngomongnya mungkin sedikit susah gitu ya. Tapi mereka paham maksudnya dari kata-kata yang sama. Begitu juga orang Arab dengar orang Yahudi ngomong juga mereka sedikit memahami gitu mereka. Jadi persamaannya di dalam bahasa Ibrani dan Arab itu kurang lebih 40% sampai 50% katanya. Nah, kitab ini ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya, berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Masehi, berarti sebelum tahun 1 Masehi, tahun 450. Berarti hampir 5 abad nih. Ya, orang Yahudi sudah punya kitab ini. Kemudian kitab ini baru diterjemahkan. Nah, ini dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, yang menerjemahkan ya orang-orang Yahudi juga, ya orang-orang Yahudi juga yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II dari Alexandria Mesir. Nah, kira-kira di abad ketiga tahun 270 sebelum Masehi. Selesai sampai yang Neviim dan Ketuvim tahun 132 sebelum Masehi. Jadilah kitab dalam bahasa Yunani dari Ibrani ke Yunani namanya kitab Septuaginta. Ya. Septuaginta ini artinya 70 gitu. Karena apa? Karena awalnya diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi gitu lah ya, rabi-rabi Yahudi. Nah, kitab ini yang beredar terus sampai Masehi, orang Kristen mulai menulis kitab mereka, yang ini Perjanjian Baru, suratnya dari mulai Matius sampai Wahyu, ditulis kira-kira dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, barulah kitabnya yang Septuaginta ini dijadikan satu sama orang Kristen di abad keempat. Abad keempat tuh, berarti udah kurang lebih 300 tahun dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini dijadikan satu. Inilah kitabnya orang Kristen mula-mula gitu, ya. Ini setelah diterjemahkan ke bahasa yang lain, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia, baru menjadi begini. Ya, jadi di dalam kitab mereka ini, yang 2/3 ini adalah berasal dari sini, melalui ini. Ada masalah apa gitu, kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani? Ya, masalahnya adalah ketika ini diterjemahkan ke bahasa Yunani, yang ini dari sini ke sini, yang di sini terjemahannya sama orang Kristen dirubah-rubah. Ya, dirubah-rubahnya supaya apa? Supaya seolah-olah kitabnya orang Yahudi ini sudah meramalkan kedatangan Yesus gitu di dalam kitab mereka yang Kristen ini gitu. Seolah-olah. Jadi terjemahannya diresensi namanya. Ya, diresensi itu artinya terjemahannya dikritik dan dirubah-rubah. Jadi ketika ini sudah dirubah-rubah terjemahannya, kalau dikasih ke orang Yahudi suruh baca gitu, mau nggak? Nggak mau. Mereka kalau dikasih ini dibuang tempat sampah. Gitu. Yang orang Yahudi pegang ya tetap yang ini. Gitu. Karena terjemahannya sudah berbeda dengan yang ini. Walaupun tidak banyak, tapi itu merubah makna gitu ya. Sekarang gini, kalau kitabnya orang Islam, Quran, yang berhak menafsirkan siapa? Ulama Islam ya, berarti kan? Kalau kitabnya orang Yahudi, yang berhak menafsirkan siapa? Ya ulamanya Yahudi kan? Oke, kalau kitabnya Kristen, oke, ini orang Kristen juga yang berhak menafsirkan. Tetapi kalau kitabnya orang Kristen, ditafsirkan oleh kitabnya orang Yahudi, ditafsirkan oleh Kristen, tetapi menggunakan kacamata Kristen, jadinya ini, gitu. Ya, jadinya ini. Jadi seolah-olah kitab ini sudah berbicara atau meramalkan Yesus di kitab ini. Kalau ditanya orang Yahudi, ada nggak di sini ramalan atau nubuat buat Yesus gitu? Nihil, gitu. Nggak ada, kosong. Ya, ini lagi ngomongin raja siapa, dianggap buat Yesus. Ini lagi ngomongin nabi siapa, dianggap buat Yesus. Jadi yang di sini itu mengutip ya, mengutip ayat-ayat dari sini
itu kira-kira hampir 1000 ayat. Hampir 1000 ayat dikutip dari sini. Bukan dari sini. Yang Yunani. Jadi kalau hampir 1000 ayat yang di sini dikutip dari sini, berarti itu bisa dikatakan inspirasi ilahi atau inspirasi ini. Nah, ya, ini yang terjadi. Gitu ya. Ini yang terjadi. Saya sudah mempelajarinya sedalam yang saya tahu. Karena apa? Karena ketika saya mencoba memahami perspektifnya orang Yahudi tentang kitab mereka yang dianggap oleh orang Kristen bahwa ayat-ayat mereka sudah menubuatkan Yesus di sini, ternyata ketika saya pelajari perspektifnya Yahudi sangat-sangat jauh meleset. Gitu. Nah, ketika diberitahukan bahwa ini untuk siapa sebenarnya, giliran saya balik ke sini, baru ketahuan, oh ada kata-kata Ibrani, ketika sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, terjemahannya dirubah-rubah. Ya. Jadi tidak hanya firman Allah yang diterima oleh Bani Israel, terus kemudian dirubah-rubah juga, ternyata terjemahannya juga dirubah-rubah gitu. Ya, merubahnya nggak sekali ternyata, 2 kali ternyata, gitu ya. Izin minum dulu nih. Nah, sekarang ketika Kristen sudah menjadi sebuah institusi yang baru di abad pertama, oke, mungkin di abad pertama mereka mendapatkan persekusi gitu ya dari penjajah mereka yaitu Romawi. Tetapi ketika sudah masuk abad kedua, abad ketiga, abad keempat, mereka malah digandeng sama Romawi. Malah akhirnya Kristen yang baru itu, agama yang baru itu, dijadikan agama yang resmi oleh Romawi. Makanya sekarang pusatnya di Vatikan, gitu ya. Ketika abad-abad pertama, kedua, ketiga, memang Kristen yang timbul itu tidak semuanya satu paham, gitu. Ternyata ada juga Kristen-Kristen yang berbeda gitu pemahamannya. Seperti tadi kita bisa lihat di sini, ya kan? Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Ethiopia. Kalau ini empat-empatnya nih semuanya percaya Trinitas. Tapi sebelum-sebelumnya itu untuk meneguhkan Trinitas itu mereka butuh waktu bukan setahun 2 tahun gitu, ratusan tahun. Ya. Sebelum ada Trinitas, itu sudah ada Kristen-Kristen yang tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Jadi pemahamannya itu macam-macam gitu. Ada yang menganggap Yesus itu hanya pemimpin rohani, ada yang menganggap Yesus itu hanya sebagai panutan atau nabi gitu ya. Tetapi juga ada yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, kelompok Kristen yang menuhankan Yesus itulah yang akhirnya digandeng oleh Romawi sehingga menjadi kelompok yang berkuasa gitu ya. Sebelum ada Trinitas, Kristen-Kristen itu macam-macam. Ada yang Gnostik. Nah, Gnostik itu salah satu alirannya adalah yang disebut dengan Basilidean, yang percaya bahwa bukan Yesus yang disalib. Ya, Kristen Basilidean ini adalah Kristen yang tumbuh subur malah di Mesir gitu. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan Arianisme. Ini juga tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi nanti Kristen yang kita sering dengar Nazarin. Nazarin itu berarti yang pengikut-pengikut Nabi Isa dari kota Nazaret. Mungkin itu juga yang disebut dengan Nasrani di dalam Quran, gitu ya. Tetapi dari sebagian kelompok mereka itu yang menyebut Isa sebagai putra Allah. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa juga putra Allah. Ya kan? Mereka mengatakan itu dari siapa? Dari orang-orang kafir sebelumnya. Nah, nanti kita bahas nih, siapa orang-orang kafir sebelumnya. Tetapi Kristen yang awal-awal itu sebenarnya adalah Kristen yang bermacam-macam ragamnya. Sampai akhirnya Kristen yang mengikuti pemikiran yang disebut dengan Paulus itu, yang menjadi Kristen yang dominan karena direkrut lah istilahnya, ya, digandeng oleh Kekaisaran Romawi yang sedang menguasai daerah Palestina.
macam-macam. Jaraknya itu cukup lama gitu ya. Mereka sampai akhirnya membuat sebuah konsili. Oh, ada yang tahu konsili nggak? Konsili. Muktamar gitu Pak ya, konsili Nisea gitu. Tahun 325 menganggap Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Konsili Konstantinopel menganggap Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Konsili Efesus 431 Masehi menganggap bahwa Maria, Bunda Yesus atau Maryam yang kita tahu sebagai Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Jadi Tuhan mau ke bumi perlu ada yang mengantar. Gitu. Nanti ada lagi Konsili Kalsedon 451 Masehi atau menetapkan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel II 553 Masehi. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus? Konsili Konstantinopel ke-3 tahun 681 Masehi. Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak. Konsili Nisea kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon? Dari 325 sampai 787 berapa tahun tuh? 400 tahun lebih hanya untuk meneguhkan akidah mereka, gitu ya. Nah, kelompok Kristen yang tadi disebut sebagai kelompok Kristen yang Trinitarian itu menganggap atau punya akidah, ini kita perlu mengetahui ya, ini kita penting mengetahui supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu kalau ketemu dengan Nauzubillah muzalik ketemu dengan misionaris yang mencoba mengajak Bapak Ibu untuk ikut agama mereka, kita sudah paham akidah mereka gitu ya. Yang disebut dengan kelompok Trinitarian yang percaya dengan Trinitas, itu mereka percaya bahwa Tuhan mereka Esa, tetap Esa satu, ya. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tuhan mereka yang Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak? Alhamdulillah nggak paham. Kalau paham malah bahaya. Nanti lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ya, beli bodrek Pak. Nanti lanjut lagi. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka sama-sama Tuhan. Ketika ditanya, Tuhannya berapa? Esa, tetap satu. Mau dijungkir balikin tetap bilangnya Tuhan satu. Tapi ada 3 pribadi itu. Nah, sampai sekarang, walaupun Kristen begitu banyak denominasi, ternyata juga golongannya secara akidah juga ada yang berbeda. Ya, kalau yang percaya Trinitas tadi namanya kelompok Trinitarian. Nanti ada lagi kelompok Kristen yang disebut dengan Unitarian. Unitarian ini tidak percaya dengan Trinitas. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai ciptaan. Dia ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tetapi bukan Tuhan. Ya, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita kenal yang sekarang di Indonesia ada nih kelompok Kristen yang disebut dengan Saksi Yehova. Ini yang paling sering Pak, muter-muter door to door nih. Ya, ketuk-ketuk pintu rumah orang Islam, menawarkan agama mereka untuk ikut agama mereka. Ini yang kelompok Saksi Yehova nih. Ya, walaupun yang Trinitarian juga ada, tapi misinya sedikit berbeda. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan Kristen Oneness. Oneness ini juga tidak menerima Trinitas, tapi mereka sebut Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa. Tidak ada 3 pribadi, tapi satu pribadi. Tapi Tuhannya tetap bisa jadi manusia gitu. Ya, jadi ada 3 kelompok utama: Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Di dalam Al-Quran, ini sebenarnya sudah dibantah semua gitu ya. Akidah mereka itu sudah dibantah mereka. Bahkan sebelum ini, di kira-kira di abad keempat, itu ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka itu dibuat konsili yang tadi saya sebutkan, tahun 431 Masehi di Efesus, untuk menyatakan bahwa kelompok Kristen yang menyembah Maria itu adalah kelompok sesat. Gitu.
Kalau kita di Islam sering mendengar kata bid'ah, Pak ya. Kalau di kalangan mereka sebutnya bidat gitu, Pak. Beda kalau di Medan, kalau Medan bodat gitu. Kalau kalau Kristen menyesatkan kelompok yang lain di dalam internal mereka sebutnya bidat gitu. Nah, 431 mereka menyatakan kelompok yang menyembah Maria itu kelompok bidat atau sesat gitu. Nah, di dalam Quran semua konsep akidah Kristen itu semuanya sudah dibantah, ya. Kalau tadi saya sebutkan tiga yang sekarang ada, kelompok yang oneness, ya, yang oneness ini yang menganggap Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, disanggah di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Isa putra Maryam. Oke. Kalau yang Unitarian karena tidak menyembah Yesus, ya ini tidak disanggah. Tetapi yang Trinitarian yang percaya Trinitas, ini sudah disanggah di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Ya kan? Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan? Sudah dibantah belum sama Quran? Sudah. Sama di Quran surat Al-Maidah ayat 116. Ketika insya Allah nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Itu membantah akidahnya orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Gitu ya. Nah, kita dengan mengetahui akidah mereka, otomatis kan kita harus bandingkan dengan akidah kita, ya kan? Kita sering dituduh nih, Islam itu kan agama yang paling muda gitu. Sebelum ada Islam kan 600 tahun sebelumnya itu udah ada Kristen gitu. Ya kan? Tetapi kita bisa jawab dengan mudah. Kalau di dalam agama Yahudi, mereka tidak sampai menganggap Nabi Adam alaihissalam itu sebagai nabi. Ya. Kristen juga begitu, tidak sampai menganggap Nabi Adam alaihissalam dan sesudahnya sebagai nabi. Islam kita menganggap kita beriman juga kepada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam yang semuanya disempurnakan syariatnya. Syariatnya ya, bukan akidahnya ya. Akidahnya semua sama. Syariatnya yang disempurnakan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau begitu, ketika di dalam Islam ada banyak kesamaan dengan agama Yahudi, mau dibilang agama yang paling muda mungkin kitabnya yang diturunkan. Tetapi apakah akidahnya beda dengan Yahudi? Orang Yahudi akidahnya dengan Islam kebanyakan yang sama, banyak yang sama. Ya, hanya mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk mereka, tapi untuk bangsa-bangsa lain gitu. Ya, karena mereka memang punya konsep yang berbeda dengan Islam. Tapi banyak yang sama akidahnya dan ibadahnya. Nah, contoh apa? Tadi dari bahasa aja kita sudah lihat ya, bahasa Arab, bahasa Ibrani sudah ada yang mirip gitu. Kemudian mereka juga akidahnya itu mengatakan bahwa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kita sering baca ya, mungkin hampir tiap hari kita sholat kita baca ya, Qul huwallahu ahad. Itu sama. Ahad dan ehad itu hanya masalah bahasa. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Kul huwallahu ahad itu setara dengan Adonai Eloheinu, Adonai ehad. Mereka juga mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan Esa. Gitu. Itu sama. Kemudian kita juga sering membaca di dalam Quran surat yang sama. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Mereka juga mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Mirip gitu ya. Bukan mirip lagi juga mungkin sama. Mereka tidak percaya yang namanya Tuhan itu bisa jadi makhluk ciptaannya atau manusia. Nah, kemudian ketika konsep ketuhanan Yahudi dan Islam ini sama, terus mau dibilang agama baru gitu. Padahal ibadahnya juga banyak yang sama. Kita ada sholat, mereka punya tefillah. Ya. Sholatnya mereka juga mirip dengan kita. Ya, walaupun mungkin
beberapa gerakannya berbeda, tapi inti daripada ibadah mereka itu juga ada sholat atau tefilin. Kiblat, mereka juga punya kiblat. Kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian apalagi misalnya, eh wudhu juga ada. Riba juga nggak boleh. Ya. Memang ada beberapa kelompok Yahudi sendiri yang membolehkan riba, tapi hanya kepada orang yang non Yahudi. Tapi kalau sesama Yahudi haram hukumnya riba. Gitu. Mirip di dalam Islam. Banyak gitu yang sama. Nah, ketika kita bandingkan ini, oh ya, konsep keselamatannya. Konsep keselamatan kita di dalam Islam, kita diminta apa? Menjalankan Islam dengan bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga kita diminta untuk beramal soleh. Kalau kita berdosa, kita disuruh bertobat, gitu kan? Di dalam Yahudi juga sama. Ada ayat yang berbunyi begini di Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah. Kalau basuh kan berarti kan kita wudhu ya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam. Apa kendalikan orang-orang kejam, Pak? Kalau di kita, amar ma'ruf, nahi mungkar. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini kitab mereka nih ya, begini-begini. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya dosa yang sebanyak apapun bisa diampuni dengan cara bertobat. Ya, jadi konsep ketuhanannya sama, konsep keselamatannya juga sama, ya. Kemudian ketika masuk atau kitab mereka dipakai oleh Kristen sehingga menjadi ini, ketika masuk ke dalam yang disebut dengan perjanjian barunya, ya ini kitab Kristen yang tipis segini nih, ternyata dari dalam sini itu konsepnya sudah berubah, konsep ketuhanannya berubah, konsep keselamatannya berubah. Kalau yang di perjanjian lama, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, ya. Kalau mau selamat bertobat, ketika masuk ke dalam perjanjian baru punya Kristen, ternyata mereka bilang Tuhan bisa jadi manusia. Siapa? Jadi Yesus. Gitu. Itu yang berubah. Jadi konsep ketuhanannya sendiri di dalam satu kitab ini udah kontradiksi berarti. Nanti orang Kristen bilang, oh kalau yang di sini itu Yesus belum waktunya datang. Yesus belum waktunya turun gitu. Tapi mereka lupa di dalam kitab yang perjanjian lama juga ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan bisa berubah gitu. Nah, berarti kalau bisa berubah jadi manusia kan sudah kontradiksi gitu, ya kan? Kemudian juga di sini konsep keselamatannya ya ada juga yang dikatakan bertobat gitu ada. Tetapi kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, mereka tidak akan selamat. Itu yang berbeda gitu. Nah, itu dari mana? Kok bisa ada yang tadinya Tuhan bukan manusia, kok bisa jadi manusia? Yang tadinya harus hanya dengan bertobat kok harus percaya ada orang yang disalib itu yang menjadi Tuhan gitu. Itu dari mana gitu. Jadi kalau kita misalnya coba tarik benang merah dari Yahudi sampai ke Islam ada benang merahnya, ada kesamaannya gitu, ada pesan yang sama dari yang disebut dengan nabi-nabi di dalam kitabnya orang Yahudi ini. Pesan-pesannya dengan kita sama. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, pesannya sama. La ilaha illallah. Tinggal tergantung Nabi siapa yang diutus pada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ketika ketika misalnya Nabi siapa? Nabi Abraham, bukan Nabi Abraham, kepada misalnya Nabi yang lain, Nabi Daud alaihissalam, ya la ilaha illallah Daud Rasulullah. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam, la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Sama pesannya. Dengan Nabi Muhammad SAW pun sama. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ya. Tetapi ketika di dalam Kristen, konsepnya berbeda. Dari mana? Itu yang kita perlu tahu gitu ya.
itu ternyata kalau kita tadi merujuk kepada Quran surat At-Taubah yang ayat ke-30 yang dikatakan bahwa mereka mengatakan itu karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Gitu ya. Orang-orang kafir sebelumnya itu siapa? Adalah orang-orang kafir yang memang sudah biasa menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya. Di bangsa mana? Banyak ternyata. Jadi ternyata Trinitasnya Kristen bukan barang baru gitu ternyata pada saat itu. Gitu. Di Babilonia sudah ada Trinitas, ya, Namrus, Tamrus, Semiramis. Di Mesir lebih lama lagi, lebih tua lagi, sudah ada Trinitas. Dewa Osiris, Dewa Isis, Dewi Isis, dan juga Dewa Horus. Di India juga lebih tua lagi, ada Trimurti, ada Brahma, ada Wisnu, ada Shiva. Di Persia ada juga, ada Dewa Ahura Mazda, ada Dewa Mitra, ada Dewa Ra kalau nggak salah. Jadi konsep orang yang menyembah Tuhan yang tiga tapi satu, satu tapi tiga itu sudah ribuan tahun sebelum Yesus itu sudah ada. Gitu. Ya bahkan saya ada bukunya, cuman saya nggak bawa. Seorang sejarawan menulis ada 16 tokoh dunia yang disalib dan dijadikan Tuhan sebelum ada Kristen. Berarti Kristen kan bukan konsep baru gitu loh Pak. Artinya ya, bukan konsep yang baru gitu. Sebelum-sebelumnya Kristen itu sudah ada memang dewa-dewa yang mati disalib kemudian dijadikan Tuhan gitu. Ya. Konsep trinitasnya diambil dari daerah-daerah tadi itu, Babilonia, Persia, India, Mesir. Konsep Tuhan yang dikatakan ada Tuhan yang paling tinggi, bisa punya anak dari manusia, anaknya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, ternyata diambil dari Helenisme Yunani, nah, dan juga paganisme Romawi. Apa tuh Helenisme ya? Helenisme itu sistem kepercayaan orang Yunani yang percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi, tapi di bawahnya juga ada dewa-dewa yang lebih rendah, dan dewa-dewa ini bisa punya anak dari manusia. Pernah dengar Hercules ya? Ibu pernah dengar Hercules? Pernah ya? Kalau dewa Zeus, dengar. Dewa Zeus apanya Hercules, Bu? Bapaknya. Nah, dewa Zeus bisa punya anak dari perempuan manusia, namanya Perseus. Nanti punya anak dari perempuan manusia yang lain, punya anak Hercules. Punya anak dari dewi yang lain, namanya Helen. Punya anak dari dewi yang lain, namanya siapa? Hermes. Kalau ibu-ibu bilang Hermes, langsung pada lirik-lirik gitu. Merek tas gitu. Nah, jadi memang zaman dahulu kala, sudah ada konsep-konsep orang yang percaya dengan yang sistem kepercayaan begitu. Yunani dengan dewa Zeus dan Dewi Helennya, maka sistem kepercayaan disebut dengan Helenisme. Romawi ada dewa yang paling tinggi dewa siapa? Dewa Jupiter. Punya anak siapa? Merkuri. Nah, ini nama-nama planet ini bukan merek tas, Bu ya. Sama prinsipnya, dewa Jupiter juga bisa punya anak dari manusia gitu. Nanti namanya Merkuri dan sebagainya. Jadi konsep-konsep yang seperti itu yang diadopsi di dalam Kristen. Islam juga percaya beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari perawan suci Maryam, ya, tanpa seorang ayah. Tetapi kita Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ. Ya, mungkin begini. Kalau kita lihat nih, kok mirip di Islam Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci manusia gitu. Ada Allah Subhanahu wa taala punya anak dari manusia Nabi Isa alaihissalam. Saya tadi katakan, kita Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kok mirip ada Tuhan, ada punya anak dari manusia gitu. Kira-kira gimana? Oh, berarti Islam juga niru-niru pagan atau gimana gitu? Enggak, ya. Kalau kita mundur lagi ke belakang, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabi-nabinya, membekali kan pasti kan, membekali dengan entah itu ilmu, entah itu mukjizat gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun, apa yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam? Tongkat gitu kan. Sihirnya tukang-tukang sihir Firaun itu kan
semuanya bisa dikalahkan dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam melalui tongkatnya. Bahkan sampai akhirnya tongkat, istilahnya tongkat itu yang bisa apa namanya ya, melebihi gitu lah ya, melebihi kemampuan orang Mesir gitu pada saat itu. Karena apa? Karena memang orang-orang Mesir pada saat itu mereka ahli dalam bidang sihir. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, orang-orang Israel pada zaman itu ahlinya apa? Tabib, pengobatan gitu. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan dengan apa? Mengusap bisa menyembuhkan orang lumpuh. Mengusap bisa menyembuhkan orang buta. Mengusap bisa membangkitkan orang mati. Di Quran disebutkan juga. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam seolah-olah diberikan mujizat yang bisa melebihi kelebihan atau keahlian daripada suatu bani tertentu. Ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kelebihannya jelas. Ya. Ketika itu bangsa Arab itu ahli juga kan, ahli dalam apa? Syair. Ya, orang-orang Arab itu pada saat itu mungkin ketika bengong di pinggir empang gitu bikin syair, dikit-dikit bikin syair gitu. Tetapi syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab pada saat itu biasanya memang bercerita tentang apa? Kehidupan mereka, ya. Nanti mungkin kegalauan mereka, ya. Terus apa lagi? Mungkin tentang kekasih mereka. Ya, biasa begitu kan kalau orang-orang dunia bikin syair kan begitu kan. Tapi ketika Quran diturunkan juga yang syairnya melebihi orang-orang Arab pada saat itu. Bahkan juara syairnya orang Arab pun sampai mengatakan ini Nabi tukang sihir katanya. Karena apa? Karena orang yang ummi tidak terpelajar, tidak pandai baca tulis, ternyata kok syairnya bisa melebihi ahli-ahli syair orang Arab. Nah, jadi seperti itulah ya. Allah Subhanahu wa taala kan tidak mungkin mengutus nabinya tanpa dibekali sesuatu yang melebihi bani tertentu yang diutus. Nah, karena itu ketika Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, tentu saja dia mempunyai sesuatu yang lebih membedakan gitu ya, membedakan dengan konsep yang tadi yang saya bilang paganisme itu. Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, tapi kalau Kristen mengangkat derajatnya Nabi Isa alaihissalam ini setinggi-tingginya sampai dijadikan sesembahan. Itu yang membedakan kita dengan Nasrani. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang kafir sebelumnya adalah memang orang-orang yang sudah punya prinsip atau punya konsep Helenisme, paganisme, menyembah Tuhan yang triad, begitu. Ada konsep juga orang yang disalib kemudian dijadikan Tuhan, itu banyak sekali gitu ternyata. Nah, itulah yang sebenarnya bisa dikatakan yang membentuk dan menciptakan agama Kristen. Terus siapa orangnya yang menciptakan Kristen? Orang Yahudi juga sebenarnya. Jadi Kristen itu sebenarnya juga boleh dikatakan sempalan gitu. Sempalan dari Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi yang tinggal pada saat itu, kira-kira beberapa abad sebelum ada Nabi SAW, mereka sudah tinggal terpencar di daerah Mediterania itu, dan mereka berada di bawah era budaya Helenisme. Dari mana? Dari bangsa Yunani yang menguasai daerah Mediterania. Kan kita tahu ya, dari mulai Romawi, nanti Yunani menguasai Persia, Babilonia, terus kemudian Palestina, Mesir, dan Afrika Utara misalnya. Semua daerah itu kan dikuasai oleh Yunani. Dari mulai tahun 332 sebelum Masehi, sampai akhirnya kekuasaan mereka digantikan oleh Romawi di tahun 63 sebelum Masehi. Itu ya. Karena eranya era Helenisme, makanya orang-orang Yahudi yang pada saat itu tinggal di daerah situ, pasti ada yang terpapar dengan ajaran atau budaya Helenisme. Pasti juga ada yang namanya asimilasi. Tidak mungkin ya, kalau namanya ada penguasa di daerah itu, yang tidak asimilasi kan tidak mungkin. Di Indonesia aja banyak ya, yang asimilasi dengan Belanda, dengan Portugis. Ada orang-orang yang matanya masih biru gitu, tapi tampang Indonesia mata biru gitu. Nah, begitu juga mereka orang Yahudi itu yang orang-orang Yahudi ini jadi akhirnya terbelah menjadi dua gitu. Yang satu tetap memegang kitab mereka dengan Tauratnya yang disebut Taurat. Yang satu kelompok lagi mereka mengadopsi filosofi Helenismenya Yunani
dan mencoba merekonsiliasi gitu. Ya, merekonsiliasi dengan monoteismenya Yahudi. Jadi kalau monoteismenya Yahudi dicoba dijadikan satu dengan politeismenya Yunani, monoteis dijadikan satu dengan politeis, jadinya apa, Pak? Monopoli gitu. Lah kan monopoli gitu. Monoteisme dengan politeisme dijadikan satu. Nah, itulah Kristen. Gitu. Jadi kalau kita lihat kitabnya Kristen yang 2/3 ini boleh disebut monoteis gitu. Tapi yang sebelah sini tidak bisa disebut murni monoteis. Ya. Walaupun mereka diapain pun, diikat atau diapain gitu, tetap aja mereka bilang Tuhan Esa, tapi 3 pribadi. Gitu. Nah, sekarang sedikit ini sedikit ya, kita mencoba ilmu mantik gitulah. Ketika orang Kristen bilang, Tuhan kami satu, Tuhan kami Esa, tapi dalam 3 pribadi. Oke, Tuhannya satu. Ada kisah di dalam kitab ini, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika itu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ketika itu juga pada saat yang sama ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Jadi orang Kristen menganggapnya bahwa suara yang di langit itu adalah suara Bapa, ya. Karena Yesus kan menyebut Tuhannya dengan Bapa gitu. Jadi pada saat yang sama ada Yesus di Sungai Yordan, ada burung merpati perwujudan Roh Kudus, ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, dianggap suara Bapa. Gitu. Kalau Tuhannya satu, Esa, itu bisa nongol 3 berbarengan gitu. Gimana mau dibilang satu gitu? Di dalam pikiran manusia yang membaca itu atau mungkin membayangkan ada Yesus di sungai, ada Roh Kudus burung merpati, ada Tuhan di atas di langit gitu ada suaranya gitu. Gimana caranya bilang satu gitu? Mekanismenya gimana gitu? Ya kan? Ini yang mudah sebenarnya, ini yang rapuh sebenarnya. Kalau mereka bilang Tuhannya satu tapi 3 pribadi. Terus kemudian mereka juga mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan sudah turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia, ya kan? Jadi orang Kristen memang harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi di kitab yang sama ini juga diceritakan bahwa Yesus disalib oleh tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh oleh Gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus nyuruh nyalib Yesus karena diminta oleh imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa dapat Yesus karena diserahkan oleh Yudas, Yudas Iskariot ya. Kita juga mungkin kalau baca tafsir pernah mendengar nama itu gitu ya. Tetapi ada cerita juga di sini bahwa Yudas ini menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisiki iblis gitu. Ada ceritanya, Pak. Jadi kalau orang Kristen bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, terus tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot dan iblis ini buat orang Kristen berjasa kok berdosa gitu. Iya kan? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, apa bakal terjadi penyalipan gitu? Logika aja, logika simpel. Karena dianggap sudah terjadi penyalipan, berarti iblisnya berjasa atau berdosa gitu. Ya, gitu aja. Itu adalah hanya semacam apa sama? Memantik supaya orang berpikir gitu. Ya. Terus kalau Tuhan yang dianggap Tuhan, Yesus dalam hal ini dianggap sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi menjadi Yesus bayi gitu. Apakah Yesus yang Tuhan ini sebelum turun ke bumi dia nggak tahu kalau dia bakal mati di atas kayu salib sebagai Tuhan? Pasti tahu lah ya. Masa Tuhan nggak tahu gitu kan? Kalau tahu berarti misinya Yesus untuk turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib boleh nggak disebut itu sebagai misi bunuh diri, Pak? Loh, harusnya kan dia tahu dia turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib. Sama seperti pilot pesawat Jepang kamikaze. Kalau dia menabrakkan pesawat dia ke kapal induk musuh, dia tahu dia bakal mati gitu. Tapi dia mau bikin bangsa dia menang gitu. Itu misi bunuh diri bukan? Bisa dikatakan misinya ya. Saya nggak mengatakan motivasinya. Motivasinya untuk menembus dosa manusia, tapi misinya gitu maksudnya. Nah, jadi memang itulah kalau mau kita gali
berdasarkan teks di sini, akhirnya timbul gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang bisa meruntuhkan gitu konsep mereka. Tapi bukan berarti kita tidak menghargai keyakinan mereka ya. Kita tetap harus menghargai akidah mereka. Mereka beribadah, kita juga nggak boleh ganggu loh Pak. Ya. Kalau tempat ibadah mereka punya izin yang sah, kita juga nggak boleh ganggu. Tetap kita harus bertoleransi dengan mereka. Cuman kalau kita atau keluarga kita atau anggota saudara kita misalnya didatangi oleh misionaris, nah kalau kita sudah tahu ilmunya kan kita lebih enak untuk ngusirnya gitu. Atau paling tidak bisa terjadi dialog gitu ya. Dibandingkan kalau kita kedatangan misionaris, kita lari ke dapur bawa tongkat sapu gitu misalnya. Terus kita kejar-kejar misalnya. Ada yang foto, yang salah yang pegang tongkat sapu atau yang pegang brosur gitu. Apalagi sampai masuk koran gitu. Yang salah pasti yang pegang tongkat sapu. Tapi kalau kita tahu akidah mereka bagaimana, kitab mereka bagaimana, lebih mudah gitu ya Pak ya. Kalau saya malah nungguin kapan ada misionaris datang ke tempat saya gitu. Nah, ya, tetapi itulah yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Kita tetap harus menjaga ya iman dan akidah kita sebagai umat Islam, harus tetap belajar Islam dengan baik, harus tetap baca Quran dengan rutin ya dan istiqomah supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh orang-orang di luar Islam. Itu sebenarnya tujuan utama kita. Karena setiap Islam kan kita selalu berharap apa? Istiqomah, husnul khotimah. Gitu kan yang kita inginkan gitu kan. Semua pesan nabi-nabi di dalam Quran selalu menyebutkan apa? Janganlah kamu mati kecuali di dalam keadaan Islam. Ya. Islam sendiri kan artinya sebenarnya simpel. Dulu waktu saya mencoba mempelajari agama-agama ya setelah saya pelajarin ini, ketika saya sedang memilih nih agama apa yang cocok buat saya gitu. Ternyata saya baru tahu Kristen itu artinya gelar daripada Yesus. Yesus itu gelarnya Kristus gitu. Ya. Sebenarnya Kristus itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Christos, bahasa Aramaiknya Demesiho, bahasa Arabnya apa Pak? Al-Masih ternyata. Jadi Isa Al-Masih itu sebenarnya sama dengan Yesus Kristus atau Jesus Christ atau Yesua Demesiho itu sama sebenarnya. Oh, berarti Kristen itu berasal dari kata Kristus, gelar daripada Yesus. Ketika saya pelajarin apa Yahudi, Yahudi ternyata artinya atau berasal dari nama anak Nabi Yakub alaihissalam, anak keempat namanya Yehuda. Yehuda bisa menjadi Yudea, bisa menjadi Yahudi. Yahudi yang tadinya menjadi suku, bisa menjadi bangsa, sekarang kita juga mengenal sebagai agama. Ya. Hindu, Hindu apa? Hindu ternyata nama tempat daripada agama Hindu berasal di India. Buddha, Buddha ternyata gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu, Konghucu nama apa? Kalian tahu? Konghucu apa? Artinya apa? Ternyata nama nabi di dalam agama Konghucu, Pak. Namanya tuh Nabi Konghucu namanya. Ya. Ketika Islam bukan gelar, bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama nabi. Ternyata Islam artinya apa? Berserah diri. Ya, selain berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang ternyata ternyata Islam itu artinya berserah diri ya. Ternyata bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat, tapi kata perintah kita manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Rob kita, gitu ya. Nah, jadi ternyata Islam itu memang agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, memang tujuannya adalah untuk manusia gitu. Makanya ketika kita juga membaca Quran, ada ayat yang kita sering baca mungkin ya, inna dina indallahil Islam. Kalau ada kalimat seperti itu, berarti boleh nggak kita mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar? Hah? Nggak boleh. Yang benar.
bukan yang paling benar, Pak. Ternyata. Kalau yang paling benar berarti kan ada yang lain yang benar. Ya kan? Kalau kita bilang Islam yang agama yang paling benar, berarti kita mengingkari inadina ideologi Islam itu, gitu. Itu maksud saya, Pak ya. Alhamdulillah kita semuanya sekarang masih menikmati, masih diberikan nikmat iman Islam. Jadi makanya kita harus bisa melindungi iman, akidah kita, juga melindungi iman dan akidah keluarga kita, teman kita, handetolan kita, sesama umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang salah datangnya cuma dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga insya Allah kita menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini bisa dibuka sesi tanya jawab, gitu Pak. Silakan. Nah, ya Pak. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebut saya Ustadz Pak. Jangan. Saya bukan Ustadz Pak. Pak Dondi atau Kodondi aja ya. Iya, oke, terima Silakan. kasih. Oh, iya. Pak Ustadz kan begini Pak Ustadz. Ustadz. Sorry. Apa bagusnya Bapak aja kali ya. Begini Pak, Ya. dalam kepercayaan agama Kristen, waktu Yesus mau disalib, ya kan? Itu kan diserupakan dua wajah. Ya kan, dua wajah yang mirip gitu. Dan mereka yakin sekali kalau yang disalib itu Yesus. Ya, padahal yang ada dua wajah itu kan tuh satu Yudas ya Pak. Nah, cuma kan di dalam agama Islam itu yang disalib itu bukannya Nabi Isa gitu. Ini terbukti waktu Yudas disalib itu dia berkata Eli 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 labaik latani. Artinya lama sabah. Oh iya, lama sabakani. Maaf Pak Ustadz, begitu ya. Artinya Tuhan jangan tinggalkan aku. Kalau memang dia benar Tuhan pasti ditolong. Nabi Ibrahim aja waktu dibakar di api mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung ditolong. Api dingin. Kenapa dibiarkan aja? Gitu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz lagi. Sorry. Ya itu. Kenapa dibiarkan saja gitu. Dia ini gitu. Ya kan? Dato begini, ini ada seorang ahli kristolog namanya Ahmed Didat, mungkin Bapak pernah dengar hal itu gitu ya. Dia sudah mendebat beberapa pendeta, bahkan juga Paus di debat juga. Dia minta tolong carikan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Yesus itu minta disembah. Dan mereka tidak bisa membuktikan ayat itu ada di Injil, nggak ada gitu. Kalau seperti itu gitu Pak Ustadz, Pak Ustadz lagi, sorry, nggak bisa membuktikan gitu ya. Itu. Dan itu satu lagi pertanyaan saya yang terakhir, masalah Natal. Natal itu Natal yang dirayakan sama umat Kristen kan 25 Desember itu kan musim dingin. Lahirnya Nabi Isa itu kan bukan musim dingin loh. Kan ada buktinya gitu kan, kalau itu bukan musim dingin gitu. Sebenarnya itu yang dirayakan dia itu sebenarnya Nabi Isa atau siapa? Itu aja. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, kalau tadi Bapak bilang yang disalib itu pasti Yudas Iskariot, itu nanti dulu Pak. Yang menyebutkan yang disalib atau yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot itu adalah dari tafsir Ibnu Katsir Pak. Tafsir. Di Quran tidak pernah disebutkan siapa orang yang diserupakan. Karena memang buat kita nggak penting Pak, siapa yang mau diserupakan itu nggak penting gitu. Yang penting Nabi Isa AS diselamatkan. Mengenai tafsir, kita boleh pakai tafsir itu hanya sebagai referensi Pak. Karena ada tafsir lain ya dari Ibnu Abbas
yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Nah, jadi ada beberapa tafsir, ya itu sebagai referensi boleh Pak, tapi jangan kita klaim bahwa ayat di dalam Quran surat An-Nisa 157 itu pasti Yudas Iskariot nanti dulu Pak. Ya itu hanya tafsir aja. Boleh-boleh saja kita menggunakan itu sebagai referensi. Nah, kalau tadi Bapak menanyakan, kan itu di atas salib kan menyebutnya kan Eli, Eli lama sabachthani gitu kan. Bagaimana ceritanya kok nggak diselamatkan gitu? Kalau Nabi kan pasti diselamatkan gitu. Itu gini Pak, tadi kan awal saya pernah menyebutkan bahwa di dalam kitab ini itu mengutip mengutip apa namanya hampir 1.000 ayat Pak dari kitabnya orang Yahudi kan, yang Septuaginta itu. Eli Eli lama sabachthani itu sebenarnya juga dikutip Pak dari kitab Mazmur pasal 22. Ketika Nabi Daud alaihissalam itu diceritakan sedang galau gitu Pak. Karena orang-orang dekatnya itu pada mengkhianati dia gitu. Ya, penasehat dekatnya mengkhianati, anaknya mengkhianati, apa orang-orang dekatnya mengkhianati, dia lagi galau Pak. Ditulislah di kitabnya orang Yahudi yang ini. Ditulis dalam kitabnya orang Yahudi juga sama. Eli, Eli lama azaftani. Bukan sabachthani Pak ya. Azaftani. Itu yang dianggap atau dikutip oleh orang Kristen, penulis ini. Jadi seolah-olah, yang mana tadi? Yang ini? Nah, harus buka lagi nih. Jadi itu yang tadi saya maksud, bahwa di dalam kitab ini, itu sudah meramalkan Yesus di sini. Padahal kalau menurut orang Yahudi, di Mazmur itu yang dikatakan Eli Eli lama azabtani itu adalah sedang menceritakan Daud yang sedang galau gitu Pak. Tapi dikutip sama orang Kristen seolah-olah itu menggambarkan peristiwa apa namanya sudah dinubuatkan untuk Yesus gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu ada kaitannya gitu Pak dengan yang disebut tadi dengan yang Yudas Iskariot. Tapi ada satu pemikiran menarik begini. Kalau memang Yesus itu apa namanya yang disalib di dalam kitabnya Kristen, di dalam kitab ini pula selama hidupnya Yesus tidak pernah menyebut Tuhan itu sebagai sebutan Eli Pak. Hanya pada waktu disalib aja dia teriak Eli Eli lama sabachthani gitu. Ya. Kalau begitu yang disalib itu Yesus atau bukan gitu. Orang seumur hidupnya nggak pernah nyebut Eli kok tiba-tiba nyebut Eli gitu. Nah itu sih teori aja Pak ya. Tapi kalau yang tadi Bapak bilang Yudas Iskariot sih boleh-boleh saja Bapak merujuk ke situ karena itu berasal dari tafsir. Tapi ada juga tafsir yang lain menyebutkan bahwa itu adalah murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Gitu Pak ya. Yang kedua tadi tentang siapa? Syekh almarhum Syekh Hamid Didat Pak ya. Saya pertama kali ketika apa namanya dulu mulai zaman YouTube Pak, itu nongol videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Justru berawal dari videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu saya baru mulai belajar kristologi Pak. Nah, setelah semua videonya almarhum Syekh Hamid Didat saya tonton, baru lanjut lagi dengan video-videonya Dr. Zakir Naik, baru saya lanjut lagi dengan video-videonya ulama-ulama yang lain, uh, Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Ali Khan, Ustadz Bilal Philip dan sebagainya. Setelah saya menerima Islam, baru saya belajar lebih banyak kepada ulama-ulama yang di Indonesia. Jadi saya memang termasuk menjemput hidayah melalui video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat, Pak. Ya, memang kalau almarhum Syekh Hamid Didat itu kalau debat itu selalu dia nanyanya, tunjukkan kepada saya ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku gitu. Ya, itu adalah gayanya memang almarhum Syekh Hamid Didat. Begitu juga Dr. Zakir Naik, karena Dr. Zakir Naik memang muridnya almarhum Syekh Hamid Didat. Ya. Almarhum Syekh Hamid Didat itu belajar kristologi 40 tahun, Dr. Zakir Naik belajar sama gurunya nih almarhum Syekh Hamid Didat cuma 4 tahun gitu ya. Luar biasa, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah almarhum Syekh Hamid Didat juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi poin saya adalah begini, Pak. Memang tidak ada di dalam kitab mereka ini yang mengatakan bahwa Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku, tidak ada, Pak. Ya. Tetapi saya juga sekarang tidak menggunakan gaya seperti itu.
Gitu. Saya tidak menuntut orang Kristen untuk menunjukkan mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," gitu. Karena nanti bisa berkata lah, mereka bisa ngomong begini. Presiden Jokowi juga nggak pernah ngaku-ngaku presiden, orang udah tahu dia Tuhan, dia presiden gitu misalnya. Walaupun nggak begitu masuk argumennya, tetapi menjadikan perdebatan itu menjadi panjang, Pak. Ya. Dan pada akhirnya akan menjadi apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka mau percaya Yesus Tuhan itu hak mereka, kita mau bilang Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan juga hak kita gitu. Jadi masing-masing jatuhnya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan cara debat, Pak, menggunakan ini. Nah, hah? Ini kita punya orang Katolik juga, Pak. Ini kita punya orang Kristen kan segini nih, ya. Ini kita punya orang Katolik, kenapa jauh lebih tebal? Karena di dalamnya ada tafsirnya. Nah, juga ada apanya? Catatan kaki gitu. Di dalam kitab ini, ya, selain ayat juga ada tafsir. Satu-satunya ayat di dalam kitab ini dan ini yang mengajarkan Trinitas, Pak, itu cuma satu. Itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sini ada catatan kakinya bahwa ayat itu sebelumnya tuh nggak ada di dokumen-dokumen Kristen yang paling tua gitu. Ya. Awalnya ayat itu adalah catatan di pinggir halaman. Kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi ayat itu pasti tidak asli gitu. Jadi kalau orang berdebat dengan pendeta atau bahkan dengan pemuka agama mereka, Yesus bukan Tuhan, yang sono bilang Yesus Tuhan, jatuh-jatuhnya kan lakum dinukum waliyadin, Pak. Iya kan? Tapi kalau saya bilang, saya pegang kitab ini depan pendeta, Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7, firman Tuhan bukan, Pak. Kalau pendeta itu pintar dan belajar, dia tahu itu ayat sisipan, dia akan bilang bukan. Ya. Kalau dia berani bilang mengatakan bahwa itu bukan ayat firman Tuhan, sudah cukup kan buat kita kan, Pak? Sudah membuktikan bahwa ini adalah kitab yang dirubah-rubah gitu. Betul kan? Saya sudah praktekkan itu, Pak. Ketika saya debat dengan seorang pendeta yang senior, saya tanya, Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7, firman Tuhan bukan? Tapi saya pegang ini gitu. Kalau dia bilang itu firman Tuhan, saya tinggal buka, saya suruh kameramen zoom, semua yang nonton bisa baca semua. Dan memang itu yang sering saya tampilkan di YouTube saya gitu. Di dalam kitab ini ada pernyataan seperti itu gitu. Mungkin ada yang mau baca footnote-nya, ada yang mau baca supaya jangan dikira saya mengada-ngada nih. Ada yang mau baca silakan. Mau footnote-nya ya. Nih, Mas dari sini aja, Mas. Nah, ini ayatnya ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Mas baca ayatnya, tapi nggak usah pakai bismillah, Mas ya. Yang tujuh sebab ini ya. Ya, sebab Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, terus 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh. Nah, cukup sampai situ, Pak. Yang dikasih bawah nih, Pak. Nah, ini ada keterangan untuk ayat ini, ya, catatan kaki ini. Bapak silakan bacain. Pelan-pelan aja Pak bacanya, Pak. Ayat 7 sampai 8 di dalam sorga. Di bumi bagian ayat ini. Ayat 7 sampai 8 dari kalimat di dalam surga sampai di bumi. Nah, baru keterangannya ini. Bagian ayat ini. Ayat 7 sampai 8 di dalam sorga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti apa, Pak? Tidak asli. Tidak asli apa, Pak? Kata lainnya. Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Bible bisa ada catatan kaki seperti itu. Coba.
Kalau saya menunjukkan ini Pak kepada pendeta, kalau pendeta itu belajarnya benar gitu, dia pasti tahu ini juga ayat tidak asli gitu. Lebih efektif mana menurut Bapak? Kalau saya ngeributin Yesus Tuhan atau bukan, tapi akhirnya lakum dinukum, waliyadin, sama saya tunjukin begini. Berarti kan saya bisa buktikan bahwa ini bukan kitab suci gitu loh. Kalau ada ayat tidak asli gitu. Ya, Pak ya. Itu cara saya. Mungkin gayanya berbeda, tapi saya berpikir bahwa yang seperti ini nih yang lebih efektif gitu lah. Banyak Pak orang-orang yang datang ke tempat saya, baca catatan kaki seperti itu, banyak yang syahadat gitu. Ada juga setelah dikasih baca, habis baca, setelah selesai baca, kemudian ditutup. Dia nangis. Nangisnya cukup lama loh. Saya tanya, loh Pak, kenapa nangis? Dia bilang, berarti saya selama ini dibohongin gereja ya. Bukan saya ngomong ya, ini yang ngomong. Nah, jadi kenapa saya cari Pak kitab-kitab seperti ini yang memang ya cukup mahal ini harganya. Kemarin ada yang nawarin saya untuk beli kitab seperti ini lagi, ada yang nawarin saya 15 juta. Ada yang nawarin lagi nanti kitab yang udah tahun terbitan 1900, awal-awal 1900-an, ada yang sampai 50 juta, 60 juta. Harus saya punya Pak memang Pak. Saya punya di studio saya gitu. Ya, itu cara saya. Yang ketiga tadi apa mengenai apa? Natal. Natal itu memang tidak pernah disebutkan di sini, Pak. Ya, 25 Desember juga tidak pernah disebutkan di sini. 25 Desember itu memang sudah menjadi bagian tradisi daripada bangsa Romawi ketika apa namanya? Mereka menyembah dewa matahari, Pak. Nah, kan memang daerah-daerah ada beberapa daerah di belahan bumi itu yang tidak mendapatkan sinar matahari sama seperti kita gitu. Ya kan? Kalau kita 24 jam, 12 jamnya matahari, 12 jamnya malam gitu. Di negara-negara Eropa, terutama yang bagian utara tuh memang tidak dapat sinar matahari sama seperti kita gitu, Pak. Bahkan ada yang sama sekali terbalikannya. Ada yang mataharinya terus-terusan, nggak ada malamnya. Ada yang mataharinya nggak nongol-nongol gitu. Karena memang ketika dia mulai di bagian utara ini kan, ketika bumi berputar, belum tentu mataharinya kena gitu nih. Ya. Daerah-daerah itu memang yang akhirnya menimbulkan seperti kayak kepercayaan bahwa mereka bikin cerita gitu. Oh, ketika matahari belum keluar, ini berarti dewa matahari belum lahir atau ditawan gitu. Ya. Nanti ketika tanggal 21 Desember baru kelihatan ada matahari sedikit. 22 makin gede, 23 tambah gede, 24 lebih gede lagi, 25 baru kelihatan semua mataharinya. Orang zaman dulu, Pak, zaman dulu ribuan tahun yang lalu mencoba apa namanya, memahami Tuhan itu dengan cara-cara ya seperti itu gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri kan gimana awalnya? Matahari, bulan, bintang, apakah itu Tuhan? Bukan. Nah, orang-orang zaman dulu, jadi mereka sampai menganggap 25 Desember itu ya hari kelahirannya Dewa Matahari. Ya samalah di Indonesia juga banyak ya orang-orang yang punya cerita-cerita legenda seperti itu gitu loh. Itu yang dipakai sama Kristen sebagai hari lahirnya Yesus. Ketika apa, Pak? Ketika Kristen dibawa ke Romawi untuk menggantikan agamanya orang Romawi. Agamanya orang Romawi itu sudah selama 400 tahun mereka menyembah Dewa Mitra gitu. Dewa Mitra itu dewa impor Pak dari Persia gitu. Ya orang Romawi kan memang suka perang mana-mana kan. Ketika mereka perang itu kadang-kadang bisa bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa Pak? Dewa gitu, dewa baru gitu. Loh, sekarang patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pun, itu patung-patung juga hasil dari oleh-oleh karena pedagang orang Arab, Pak. Betul kan? Yang bawa namanya siapa? Amr bin Luhai. Ketika kulakan nih, kalau orang Jawa bilang kulakan nih, beli barang di Syam untuk dijual di Mekah gitu misalnya. Ketika kulakan mereka melihat oh ada patung-patung dianggap sebagai perantara, dewa-dewa perantara. Itu dibeli dibawa pulang ke Mekah. Ada yang naruh satu, yang lain pada ngikut sampai total 365 patung. Sudah biasa Pak, zaman dulu seperti itu udah biasa. Ya, orang Romawi perang di Persia, pulang bawa oleh-oleh Dewa Mitra gitu.
disembah selama 400 tahun. Ketika ada Yesus, ada Paulus, tercipta Kristen, diimpor lagi dibawa ke Romawi, jadi agamanya mereka. Jadi mereka mencampurkan, mengganti gitu. Bapak mungkin pernah lihat nggak kalau di lukisan-lukisan itu gambar Yesus atau patung Yesus di belakangnya ada lingkaran begini? Itu apa, Pak? Itu sisa-sisa dari Dewa Matahari gitu. Itu namanya halo gitu, Pak. Ya, itu sisa-sisa. Itu Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Koh Dondi, terima kasih untuk materi-materi yang disampaikan tadi. Ana punya pertanyaan, yaitu yang pertama, tulisan Bapa yang ada di Injil atau di Bible, Sebut Injil. yang di Bible tadi, atau yang biasa disebutkan orang-orang Katolik dalam doa Bapa kami, itu distorsi atau bagaimana? Yang doa Bapak kami. Ya, Bapak, sebutan Bapak itu yang pertama, Ko Dodi. Sebutan Bapaknya aja. Sebutan Bapaknya aja, ya. Terus? Sebutan Bapaknya. Terus yang kedua, doa Bapa kami itu dari mana dan siapa yang membuat? Dan yang ketiga, siapakah Yohanes Sang Pembaptis itu dan apakah itu tokoh fiksi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut dari saya coba jawab dari yang belakang ya. Yang disebut dengan Yohanes Pembaptis itu di dalam Islam kita kenal sebagai Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Doa Bapa kami, saya pernah membaca di sini juga. Itu juga memang ada tambahan. Ya. Ini keterangannya begini. Ada kalimat yang terakhir, karena engkaulah empunya dan seterusnya. Ini bukan teks asli. Ya. Tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Tapi ini hanya untuk kalimat yang karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kalau yang tadi Mas tanya kata Bapa itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu pater, ya. Pater dalam bahasa Arab Abba ya. Dalam bahasa Ibrani gitu lah. Gitu, sama aja. Kata Bapa itu sendiri sih di sini tidak ada keterangan itu adalah sisipan. Jadi gimana ya? Kalau zaman dahulu pada zaman itu memang dalam tradisi Yahudi itu memang orang-orang yang soleh atau orang-orang yang nggak usah orang deh, bahkan bisa sebuah bangsa sekalipun itu bisa disebut sebagai anak Tuhan gitu. Jadi sebutan anak Tuhan atau kalau di sini tulisnya anak Allah gitu, itu nggak harus Tuhan itu sendiri gitu. Di dalam Perjanjian Lama itu bangsa Israel disebut sebagai anak Tuhan. Bahkan Efraim itu juga disebut sebagai putra sulung. Nah ya, udah anak sulung lagi. Jadi kalau anaknya banyak berarti ya sendiri. Banyak yang disebut sebagai anak Allah tuh di Bible itu banyak. Tapi dalam tradisi Yahudi sebutan anak Allah itu hanya untuk orang soleh gitu. Ya, karena ada sebutan anak maka ada sebutan bapak. Tapi dalam tradisi Yahudi sebutan Bapa ini hanya untuk sebutan, bukan berarti Tuhan itu bergender laki-laki, bukan gitu ya. Mereka tetap hanya menggunakan itu sebagai hanya istilah kedekatan saja gitu. Karena bangsa Israel itu kan memang sebagai bangsa pilihan gitu. Ketika di dalam zaman Kristen sebutan anak Bapa ini yang beresiko gitu. Resikonya apa? Karena ada paham-paham Helenisme, paganisme. Ada dewa Zeus, ada Hercules. Yang disebut sebagai anak Tuhan ini akhirnya juga dituhankan. Karena Hercules juga setengah manusia, setengah dewa gitu. Itu yang terjadi gitu. Ya. Makanya di dalam Quran tidak ada kan sebutan anak Tuhan, anak Allah. Kemudian Allah juga tidak ada sebutan Bapa, kan nggak ada. Itulah makanya beresikonya di situ.
Ya, makanya dalam Quran tidak ada sebutan anak, sebutan bapak nggak ada. Ya, kalau yang sebutan bapak di sini memang tidak ada catatan bahwa ini sisipan. Yang sisipan yang di kalimat terakhir gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan. Silakan, yang lain. Monggo Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ko Dodi. Saya beberapa kali melihat tayangan Ko Dodi lah ya. Saya melihat ada salah satu kontennya Ko Dodi dengan salah satu narasumbernya, dia mantan pendeta atau nggak tahu lah, pastor pendeta ya. Di situ dia menerangkan misinya dia tuh ada beberapa tahap ya. Entah C1, C2 sampai C5 lah. Oh. Saya nggak ngerti lah itu ya. Sampai C6 Pak. Sampai C6 lah. Nah, di sini saya mau tanya gimana cara memagarinya nih. Karena misionaris ini kan ada 6 cara ya. Dari budaya, sampai dia masuk lah ya ke agama Islam ya. Seperti tokoh yang zaman Belanda dulu ya. Ya, Pernah lah ya. pokoknya. Ya, dia masuk sampai dia mempelajari seperti itu. Sekarang untuk pembekalan yang tidak mengerti ini gimana caranya Ko Dodi? Mungkin dari timnya Ko Dodi bisa memberi masukan, atau para mantan pendeta bisa memberikan informasi gitu ya, bahwa orang ini memang misionaris gitu. Misinya ini seperti ini gitu loh. Ya kan, sampai dia bisa membaur dan dia bisa masuk ke dalam Islam dulu sampai dia memurtadkan gitu Ko Dodi. Terima kasih Ko Dodi. Assalamualaikum. Memang saya pernah ngobrol dengan beberapa mantan misionaris Pak. Mereka selain lulusan sekolah tinggi teologi, mereka juga yang melakukan misi di lapangan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Yang mereka cari itu bukan orang-orang Islam yang mabok-mabokan, judi gitu. Yang mereka cari itu orang-orang Islam yang taat, yang sholatnya rajin dan segala macam. Supaya Pak, supaya nanti ketika mereka berhasil merubah orang Islam itu jadi misionaris lagi, nah itu akan jadi misionaris yang militan gitu. Cara-caranya, kalau tadi Bapak sebutkan C1 sampai C6, itu tahapan-tahapannya Pak, ya level-levelnya gitu lah. C1 itu mereka bikin gereja di sebuah tempat, tapi masih menggunakan bahasa asal. C2 mereka sudah ganti dengan bahasa lokal. C3 mereka sudah, selain bahasa lokal, mereka juga sudah menerima budaya lokal. C4 itu mereka selain budaya lokal, bahasa lokal, juga sudah mulai menerima budaya Islam. C5 mereka sudah kelihatan seperti Muslim, tapi belum mengaku Muslim gitu Pak. Ya, gerejanya mungkin untuk gereja-gereja yang namanya nama-nama Islami gitu. Misalnya gereja Isa Al-Masih misalnya. Mereka berpenampilan sudah seperti orang Islam, pakai gamis, miara jenggot, pakai kopiah, nggak makan babi gitu. Tapi mereka masih belum ngaku benar sebagai Muslim. Yang paling bahaya adalah yang C6 Pak. C6 mereka sudah mengaku Muslim, ber-KTP Islam, bahkan sholat, dan profesinya cukup strategis gitu. Bisa menjadi dosen, bisa menjadi dokter, macam-macam. Bisa di pemerintahan, bisa di militer. Nggak ada yang tahu kalau dia misionaris Pak. Tetapi dia menjalankan misinya itu dengan milih-milih orang kira-kira siapa yang bakal militan jadi misionaris. Jadi kalau misionaris bukan cari orang untuk dijadikan jemaat gereja tertentu, bukan. Misionaris mencari orang untuk dijadikan misionaris lagi. Jadi multiplikasi gitu. Makin banyak kayak MLM gitu Pak. Kalau yang mencari orang untuk dimasukkan ke dalam gereja itu evangelis Pak. Nah, evangelis itu mereka menjalankan misi, membawa nama gereja, membuat sebuah event, nanti mereka bisa membawa atau mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam gereja mereka. Contoh misalnya ada bencana alam, ya Pak ya. Kalau bencana alam dulu mereka paling rajin Pak, datang duluan gitu. Ya, tapi karena lama-lama mungkin ada ketahuan, mereka sekarang belakangan.
Orang-orang Islam dulu nih yang bantu-bantu nih, recovery nih sampai pemulihan. Sudah recovery, baru mereka datang. Gitu. Orang-orang Islam yang ini nolong udah pada pulang gitu. Baru mereka datang kasih-kasih bantuan segala macam penghiburan, baru mereka melaksanakan aksinya. Gitu yang sekarang kita amati begitu Pak ya. Jadi ada beda yang namanya misionaris sama yang namanya evangelis. Yang perlu kita waspadai itu yang misionaris Pak. Yang misionaris ini yang bisa menjadikan misionaris-misionaris yang lain gitu. Saya pernah waktu itu ngobrol sama salah seorang mantan misionaris. Dia kalau ke suatu tempat itu kemungkinan besar dia akan diterima oleh masyarakat setempat. Karena mereka belajar bagaimana caranya beradaptasi dengan orang setempat gitu. Bukan orang yang cuma diutus datang gitu, enggak. Mereka belajar Pak. Misi mereka nanti setelah datang biasanya Pak ya, ke sebuah tempat yang asing, alasannya apa merantau atau apa, nanti mereka beli tanah Pak di situ Pak. Entah beli tanah, entah beli rumah, ya sudah di situ baru mereka mulai bikin kebaktian. Nanti mulai bawa 1-2 orang dari luar kebaktian. Kalau didiemin, nah terusin makin rame. Nanti mereka mulai makin berani. Kalau didiemin aja, lama-lama jadi gereja itu Pak. Itu yang sering terjadi gitu ya. Makanya mungkin terakhir kalau nggak salah kita dengar kabar yang di BSD atau di mana tuh ada kejadian. Bisa jadi itu seperti itu. Karena ada kejadian, ada upaya didiemin sampai akhirnya gitu. Yang jelas, kan kita harus tahu setiap RT, setiap RW harus tahu apa prosedurnya untuk bikin rumah ibadah. Ya, harus tahu, harus paham. RT RW itu harus belajar gitu dari Pemda atau dari mana gitu ya. Ada aturannya Pak dari gubernur dan segala macam bahwa namanya rumah itu tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Ya kalau sekali 2 kali ada acara misalnya minta izin ke RT ke RW, ya itu mah nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau rutin terus menerus makin bertambah, lama-lama jadi gereja tuh Pak. Itu Pak ya. Jadi yang harus kita waspadai yang seperti itulah, hal-hal seperti itu. Silakan yang lain ada. Siap Tan. Sebagai seorang dalam perjalanan hidup Ko Doni sebagai seorang mu'alaf yang kemudian menjadi pendakwah kepada umat, baik umat muslim maupun non muslim, tantangan terbesar apa kok yang memang dihadapi selama ini, termasuk dari kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat? Terima kasih kok. Kalau kehidupan pribadi mau udah saya nggak pikirin lah Pak, udah ya sudah Pak. Maksud saya di dalam kehidupan berkeluarga kok sendiri, kan tadi ada tantangan kok yang sampai saat ini. Ya kan karena saya nikah lagi Pak, muslimah. Dan sampai sekarang belum ada keturunan, jadi kemana-mana berdua terus Pak. Nah, jadi kemana-mana honeymoon terus gitu. Ya paling ditemani dengan kameramen dan juga istrinya. Jadi kita kemana-mana 2 pasang suami istri gitu Pak. Jadi asik-asik aja gitu. Kalau tantangan dari yang lain sih paling begini. Alhamdulillah sekarang juga saya bersyukur Pak bahwa kajian-kajian seperti ini alhamdulillah sudah mulai diterima di masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren. Dulu-dulu susah Pak masuk masjid kajian begini. Bahkan saya pernah mau diundang ke sebuah masjid, saya diundang untuk audiensi dulu gitu. Ada kira-kira berapa orang DKM, tanya saya dulu yang mau dibicarain apa gitu. Ya saya bicara ini, ya sama seperti yang tadi saya bicarakan. Tetapi belakangan ada satu orang yang bilang, ngapain kita belajar-belajar buka kitab-kitab orang gitu. Habis itu dia pergi gitu. Nah jadi yang anggota DKM yang lain jadi nggak enak gitu Pak, nggak jadi gitu. Tapi alhamdulillah juga, karena juga dari medsos ya, dari medsos kan sekarang orang juga sudah mudah mendapatkan informasi, mudah menonton video dan segala macam. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid, pondok pesantren mau mendengarkan kajian seperti ini Pak. Karena memang gunanya dirasakan untuk kita sendiri, supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtadin gitu. Kita nggak pernah tahu loh Pak, kapan rumah kita diketok-ketok loh semua orang. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat siang, selamat sore. Kami dari tim A misalnya mau memberikan kabar keselamatan. Gitu. Siapa yang nggak suka Bu kalau dengar kabar keselamatan ya Bu?
pasti suka ya. Dikasih brosur, kasih buku, dikasih souvenir, siapa yang nggak suka? Pasti suka, Pak. Nah, yang seperti itulah yang kita tidak pernah tahu kapan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya kan, ya walaupun nggak rutin belajar ya, yang harus rutin ya Qur'annya gitu misalnya. Tapi kalau kita sudah tahu, paling tidak kan, oh hati-hati nih, yang begini nih, apa nih gitu, gitu loh. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, ya sekarang udah zamannya mungkin udah berbeda ya, dibandingkan dengan 30 mungkin 40 tahun yang lalu. Zaman dulu orang tua Islam lebih senang mana mengirimkan anaknya sekolah di sekolah Katolik atau Kristen dibanding sekolah Islam. Kenapa, Pak? Katanya gitu. Sekarang gimana? Dari sekolah itulah banyak anak-anak orang Islam jadi Kristen, Pak. Ya. Kalau kita mengirimkan anak kita ke sekolahan Kristen, sama aja kita mau menjadikan anak kita jadi Kristen, Pak. Nggak usah sekolah. Saya pernah kedatangan tamu, ibu-ibu tunanetra dari lahir, keluarga Islam, karena mungkin keluarganya juga repot membesarkan dia, akhirnya keluarganya mengirimkan dia ke sebuah sekolah luar biasa, yayasan Kristen. Umur 9 tahun, Pak, dimasukin situ. Ketika umur 20 dia udah jadi pekerja gereja, ibu itu. Ya sama aja kita mengkristenkan anggota keluarga kita sendiri, Pak, kalau begitu kan. Setelah dia menikah, ada masalah dengan suami yang pertama, kemudian cerai, baru menikah dengan suami yang kedua, baru dia kembali ke Islam. Itu pun masih dikejar-kejar sama yayasan untuk balik lagi. Padahal tunanetra juga gitu istilahnya. Nah, jadi yang seperti itu yang harus kita waspadain. Sekolah, kemudian rumah sakit. Kami pernah mengirimkan tim ke Bandung, Pak, ke Bandung, karena ada seorang pemuda Islam, ibunya sakit di rumah sakit Kristen, harus dioperasi, tidak punya biaya, tidak ada BPJS, BPJS belum lunas gitulah, mungkin ada tunggakan gitu ya. Pihak rumah sakit menawarkan operasi gratis, Pak, nggak usah bayar. Asal masuk Kristen. Gimana rasanya si pemuda ini, Pak? Ibunya loh ini, Pak, ya. Pak, ibunya sakit harus operasi, nggak punya biaya, BPJS nunggak. Rumah sakit sampai nawarin, boleh kita operasi sama masuk Kristen. Akhirnya kita kirim tim ke sana, kita beresin BPJS-nya, alhamdulillah kita bisa pindahkan ke rumah sakit Islam. Di rumah sakit Kristen, Pak, ini yang sering saya dengar, Pak, ya, saya sebelum pernah ngalamin, tapi sering banget saya dengar. Ketika ada pasien yang bukan Kristen, sakaratul maut, oh itu pihak keluarga disuruh keluar, Pak. Nanti yang masuk tim dari mereka, gitu. Simsalabim tiba-tiba bisa jadi Kristen. Nah, kan gimana ya? Salah kita juga gitu, kenapa berobat di rumah sakit Kristen gitu. Kan gitu. Ya, Pak ya. Itulah paling yang sering kita hadapi lah, Pak, di lapangan gitu ya. Ya. Tapi pernah saya alami ini, Pak, ya. Dia waktu viral sebelum kaki sini terus. Ya, memang ini mereka berbicara. Saya aja kalau menjumpai di sini nanti sudah ada sekolah jadi waktu pas apa namanya pas saya meninggal kita disuruh buka. Orang hakim setiap orang itu pasti pasang semua ya. Mereka nggak mau kita sampai berbagai kita meninggalkan tadi yang meninggal ke keluarganya. Iya. Udah dianuin aja. Saya kan punya orang jadi rokok. Mereka takut Islam, Pak. Tapi memang mereka kalau ada urusan sudah mereka lebih cepat dan ada dibandingkan orang-orang Islam. Dia sakit, dia mereka datang. Datang dari bawah ini saya sakit cepat sudah. Memang. Ya supaya kita tunda gitu, ada dia. Udah didiskusikan gitu. Karena saya digoda supaya itu rumah bisa buka.
Kenapa? Oh. Sudah saya tulisan ini, babi. Oh. Tuh. Oh. Kalau mencium babi jadi hukumnya haram atau enggak, Mas? Ya. Ya, ya. Ya. Ya itu karena mereka memang disuruh Pak, ada perintahnya di sini, memang begitu. Dan saya nggak mengatakan orang Kristen ya jahat, enggak. Kebanyakan mereka baik-baik Pak. Keluarga besar saya juga masih banyak Kristen. Mereka orang baik-baik, cuma. Nah, aduh, gimana? Jadi ya memang kita memang harus banyak berbenah diri Pak di dalam Islam. Ya, saya berani katakan begini Pak, sistem kekeluargaan di dalam gereja itu jauh lebih baik daripada sistem kekeluargaan di masjid. Saya berani ngomong. Ya, nih mohon maaf nih kepada DKM nih, saya mau nanya nih, Bapak punya database jemaah sini? Insya Allah ada. Alhamdulillah. Tidak semua DKM punya Pak. Saya pernah diundang di sebuah masjid besar di Pasar Minggu. Imamnya bekas imam di Houston, Amerika Serikat. Saya kasih jempol. Udah gitu masjidnya punya ISO 9001 Pak. Pernah dengar nggak Pak masjid punya ISO? Belum pernah ya? Nah itu masjid punya ISO Pak. Cuma saya lupa namanya itu masjid. Besar Pak. Saya kasih jempol Pak imamnya. Oh keren Tat, bisa punya ISO. Tapi ketika saya tanya, Ustadz punya nggak database jamaah di sini? Nggak ada. Gereja, nih ada sebuah gereja ya, saya nggak usah sebutin namanya. Gereja itu mereka pasti semua punya database jemaat mereka. Setelah mereka punya database jemaat mereka, mereka juga akan memberikan form kosong, Pak, diberikan kepada jemaat untuk kemana? Untuk diberikan kepada tetangga-tetangga mereka yang bukan Kristen. Untuk apa? Survei, Pak, survei. Tanya nama suami, nama istri, nama anak, suami kerja di mana, gaji berapa, anak sekolah di mana, sampai begitunya. Ngapain coba Pak nanya-nanya tetangga gajinya Pak? Prospek gitu loh. Ya, gitu Pak ya jawabannya ya. Alhamdulillah. Cukup Ada lagi atau cukup? Cukup Pak. Cukup? Ya silakan kalau gitu ditutup sama host apa sama saya? Oh sama saya langsung. Ya kalau sama saya berarti langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.